Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, salam damai. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali melalui acara kesayangan kita Oase Rohani Katolik. Dan saat ini di ruang visual dan ruang dengar kita sudah saksikan, sudah hadir Romo yang kita kasihi, Romo Hari Sulistyo PR. Halo Romo Hari, apa kabar Romo? Sehat-sehat, terima kasih. Salam jumpa kembali, kita bersama-sama untuk merenungkan bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini. Terima kasih Romo Hari untuk kehadirannya. Dan juga bersama dengan saya Immaculata Raufi. Kami berdua kurang lebih 1 jam ke muka akan bersama dengan sahabat semuanya. Kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus dan merenungkannya bersama dengan Romo Hari. Baiklah, sahabat yang terkasih, saat ini mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa bersama mengawali perjumpaan ini yang akan dipimpin oleh Romo Hari. Silakan Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala rahmat yang boleh kami terima di dalam keluarga maupun di dalam komunitas kami. Kami juga bersyukur karena pada hari ini Engkau memanggil kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan menghayatinya, serta merenungkannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menghayati sabda-sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami dapat sungguh menghayati dan melaksanakan sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Hari. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan bacaan-bacaan kudus sesuai dengan kalender Gereja Katolik. Bacaan pertama diambil dari Kitab Yeremia bab 28 ayat 1 sampai dengan 17. Dan bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Seperti biasa, saya akan membacakan bagi kita semua bacaan yang pertama. Bacaan dari Kitab Yeremia. Peristiwa ini terjadi di kota Yerusalem pada awal pemerintahan Zedekia, Raja Yehuda, yaitu dalam bulan yang kelima tahun yang keempat. Nabi Hananya bin Azur yang berasal dari Gibeon berkata kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata para imam dan seluruh rakyat. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Aku telah mematahkan penindasan Raja Babel. Dalam 2 tahun ini, segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari rumah ini oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang diangkutnya ke Babel, akan kukembalikan ke tempat ini. Juga Yekonya bin Yoyakim, Raja Yehuda, beserta semua orang buangan dari Yehuda, yang dibawa ke Babel akan kukembalikan ke tempat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Sungguh, aku akan mematahkan penindasan Raja Babel itu. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, di depan para imam dan seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan. Kata Nabi Yeremia, Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu, dengan mengembalikan perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel ke tempat ini. Hananya, dengarkanlah perkataan yang hendak kukatakan kepadamu dan kepada seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau, dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar, tentang perang dan malapetaka dan penyakit sampar. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi Hananya mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia, lalu mematahkannya. Berkatalah Hananya di depan seluruh rakyat, Beginilah sabda Tuhan, dalam 2 tahun ini,
begitu jugalah aku akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel, dari tengkuk segala bangsa. Kemudian pergilah Nabi Yeremia dari sana. Dan sesudah Nabi Hananya mematahkan gandar dari tengkuk Nabi Yeremia, bersabdalah Tuhan kepada Yeremia, "Pergilah, katakanlah kepada Hananya, beginilah sabda Tuhan. Engkau telah mematahkan gandar kayu, tetapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Sungguh, mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya." Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, "Dengarkanlah, hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, dan engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu beginilah sabda Tuhan, sungguh, aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah menghasut rakyat murtad kepada Tuhan." Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga, pada bulan yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan yang pertama, marilah dengan segenap hati kita menaikkan Mazmur tanggapan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarlah orang-orang takwa berpihak kepadaku, orang-orang yang paham akan peringatan-peringatan-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Biarkanlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Orang-orang fasik menantikan aku untuk membinasakan aku, tetapi aku hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Setelah kita menaikkan Mazmur tanggapan, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Bait pengantar Injil dulu. Haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus dengan naik perahu. Ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi, kalian harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu ia mengambil ke-5 buah roti dan ke-2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit diucapkannya doa berkat.
Dibagi-bagikannya roti itu dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Hari untuk bacaan Injil yang baru kita dengarkan bersama. Romo, kita akan memulai sesi yang pertama ini dalam perbincangan rohani dari bacaan pertama tadi yang cukup panjang ya Romo ya. Betul. Ini ceritanya menarik sekali nih Romo, kayak dengerin sanggar cerita tapi sabda Tuhan. Iya, hikmat apa mau yang bisa kita petik? Ya, dalam bacaan kitab Yeremia di bab ini, bab 28 ayat 1 sampai 17, Nabi Yeremia berhadapan dengan nabi palsu, Nabi Hananya bin Azur. Nabi palsu ini mengatakan kepada seluruh rakyat dan juga pemuka-pemuka agama atau imam-imam yang mengatakan bahwa Allah akan mematahkan penindasan Raja Babel. Karena pada saat itu Yehuda dalam kondisi dijajah oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan ada begitu banyak hak-hak mereka yang diambil, bahkan juga perkakas-perkakas di rumah ibadat, bahkan di rumah-rumah mereka pun diambil serta oleh Raja Babel. Bahkan juga banyak rakyat yang dibuang ke Babel. Dan kemudian Nabi Hananya atau nabi palsu ini mengatakan bahwa dalam 2 tahun ke depan Raja Nebukadnezar atau Raja Babel ini akan mengembalikan tempat ini dan juga mengembalikan seluruh perkakas-perkakas yang mereka ambil. Itu yang dikatakan oleh Nabi Hananya. Tetapi oleh Nabi Yeremia jelas kalau itu terjadi sungguh luar biasa. Artinya ini adalah berkat Tuhan. Maka Nabi Yeremia pun mengatakan amin. Tetapi sayangnya nubuat itu bukan berasal dari Allah, tetapi justru berasal dari diri sendiri oleh Hananya itu yang mengatakan demikian. Bahkan kemudian juga Nabi Hananya ini mengambil gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia. Gandar itu atau kuk, itu Allah yang memerintahkan kepada Nabi Yeremia untuk menggunakannya. Itu untuk melambangkan bahwa orang-orang Yehuda itu dalam situasi yang sedang dijajah oleh Babel. Dan itu tandanya. Maka kemudian Nabi Hananya mengambil gandar itu dan kemudian mematahkannya. Karena dia menganggap bahwa semua yang dikatakan oleh, yang dilakukan oleh Nebukadnezar Raja Babel itu akan segera berakhir. Tetapi Yeremia mengatakan itu tidak terjadi. Bahkan dia mengatakan juga bahwa Allah sendiri yang akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sehingga Allah sendirilah yang bersabda bahwa dengan kelakuan rakyat di Yehuda ini yang senantiasa mengkhianati Tuhan dan seringkali juga berbuat dosa dengan macam-macam kelakuan yang membuat mereka menjadi terhukum. Dan itulah yang dilakukan oleh Yeremia dengan berusaha semaksimal mungkin mengatakan yang benar kepada rakyat tentang Allah yang telah bersabda kepadanya. Bukan seperti Nabi Hananya yang hanya mau membuat rakyat senang, tetapi tidak berusaha supaya mereka itu bertobat. Nabi Hananya justru membuat dusta yang panjang kepada rakyat.
Maka Tuhan mengutus Yeremia dengan mengatakan bahwa Nabi Hananya akan mati. Dan pada tahun itu juga, maka Nabi Hananya meninggal dunia. Iya. Itu. Baik Romo, terima kasih Romo. Romo pada saat membaca bacaan tadi Romo, di awal tuh karena saya belum paham ya Romo ya, kayaknya seneng gitu karena wah iya kan kita tahu bahwa Raja Nebukadnezar pembuangan ke Babel itu kan suatu masa yang kelam ya Romo. Yeah. Nah karena saya tidak menguasai kitab suci pada saat baca di awal kayaknya happy gitu mau. Wah, ini mau dibebaskan oleh Tuhan. Dan saya mulai curiga waktu pas Nabi Hananya mematahkan gandar yang di Nabi Yeremia gitu. Buat saya pribadi kok kasar amat gitu, bernubuat baik tapi kemudian buahnya kok bertindak kasar ke Nabi Yeremia. Nah, sebagai pembaca di situ saya mulai curiga bahwa ini kayaknya ada yang nggak bener nih gitu kalau cerita. Ternyata bener, ternyata dia nabi palsu gitu loh Romo. Yeah. Nah, yang ingin saya tanyakan Romo dalam kehidupan dunia sekarang ini juga serem ya Romo ya. Banyak kejadian yang kayaknya bikin kita happy, suatu mujizat gitu dari pribadi gitu. Nggak taunya ujung-ujungnya ternyata palsu gitu, bukan dari Tuhan. Padahal awalnya udah bikin kita percaya dan yakin bahwa oh itu nabi atau utusan Tuhan buat kita. Nah, untuk mengenali seseorang itu benar dari Tuhan gitu omongannya gitu ya, atau dari diri sendiri tuh gimana ya Romo ya? Cara kita mengenalinya gitu dan waspada. Iya. Iya, dari kelihatan memang kata-kata Nabi Hananya bin Asyur ini membuat orang terbuai. Iya. Ya, membuat bangsa Israel pasti juga terbuai karena mereka merasa akan dibebaskan dari penindasan Nebukadnezar. Bahkan Nabi Hananya ini juga mematahkan gandar itu untuk meyakinkan bahwa penjajahan itu akan segera berakhir. Itu maksudnya dia begitu. Jadi dia mematahkan gandar yang terpasang pada tengkuk Nabi Yeremia untuk meyakinkan bahwa penjajahan ini akan berakhir. Gitu. Nah, itulah kepalsuan yang dilakukan oleh Nabi Hananya. Sehingga dusta ini membuat orang-orang Israel merasa nyaman, bahkan dia tidak bertobat lagi. Dia merasa bahwa Tuhan sudah berpihak pada dia, maka mereka hanya happy saja. Tetapi tidak menyembah Allah, masih terus berusaha untuk menyembah berhala-berhala. Itu yang terjadi di bangsa Israel ini. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya dalam zaman sekarang itu banyak juga orang yang berkata-kata indah, berkata-kata senang, menyenangkan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita dengarkan. Ya sama seperti Yeremia itu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Hananya, bahkan mengatakan amin. Dengan harapan apa yang dikatakan itu berasal dari nubuat dari Allah, bukan nubuat dari dirinya sendiri. Itu harapan Yeremia, tapi kenyataannya apa yang dilakukan Hananya itu hanya berasal dari dirinya sendiri, bukan berasal dari Tuhan. Nah, kita pun juga demikian, sama seperti bersikap seperti Yeremia dengan berusaha mendengarkan apa yang dikatakannya dan juga bersikap kritis. Ya, sama seperti Yeremia berusaha untuk bersikap kritis terhadap apa yang dikatakan oleh Hananya. Sehingga kita bisa melihat apakah ini betul atau tidak. Itu nomor satu adalah juga berpikir untuk bersikap lebih kritis tentang apa yang dikatakan oleh dia. Dan tentu saja pasti ada buahnya ya. Buah-buah itulah yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada orang yang senantiasa berkata tentang nubuat Allah, berkata hal-hal yang baik, tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan dia sehari-hari, dia seringkali malah berlaku kasar dengan keluarganya, bahkan mungkin juga, mohon maaf, mungkin bertindak kekerasan terhadap pasangannya atau anaknya. Nah, ini jelas-jelas bahwa dia tidak sesuai cara hidupnya dengan apa yang dikatakannya. Pasti ini tidak benar. Dan ini pasti adalah
dusta yang dia lakukan. Ya, Itu Romo. salah satunya. Baik, terima kasih Romo Hari. Jadi kita dibekali sama Romo Hari ini. Mungkin sekarang pagi belum banyak ketemu orang Romo, tapi ntar siang, sore ketemu orang, jadi kita bisa lebih bijaksana ya Romo ya. Kalau Iya. misalnya ada orang yang mungkin memang cara bicara dan lain-lainnya itu sepertinya baik, menyenangkan, tetap setelah mendengarkan harus bersikap kritis dan selanjutnya melihat buah-buahnya dari orang itu ya Romo. Betul, ya. betul. Baik, ya terima kasih Romo. Nah terus Romo, saya juga ingin bertanya nih Romo. Sebetulnya dasarnya si Nabi Hananya ini menubuatkan hal-hal yang palsu tadi gitu Romo, yang dusta itu tadi tuh dia tuh pingin bagaimana ya Romo ya, maksudnya kok dia sampai nggak takut sama Allah gitu loh Romo. Iya. Kan dia kan nabi gitu, tapi dia ngomong sembarangan, apa dia nggak takut sama Allah gitu Romo? Yang pertama-tama pasti untuk kepentingan diri sendiri, itu yang dia lakukan. Sehingga banyak orang menganggap dia sebagai nabi. Nah, menganggap dia sebagai nabi aja itu adalah salah satu bentuk yang dia inginkan. Mungkin itu salah satunya. Iya. Jadi dia bisa berkata-kata macam-macam seakan-akan itu adalah nubuat yang berasal dari Allah. Maka ini salah satu bentuk kenapa dia mau melakukan ini. Karena pasti banyak manusia yang merasa kecewa karena tidak terbebas hidupnya karena penjajahan Nebukadnezar. Dan mereka tidak merasa bahwa mereka berdosa dan harus bertobat. Dan itu tidak diwartakan oleh Hananya. Sehingga dia menyenangkan orang lain. Dan sehingga orang lain itu menyenangkan dia. Itulah harapan dia sebenarnya. Beda dengan nabi-nabi yang berasal dari Allah sendiri, seperti Nabi Yeremia. Pertama-tama yang dia lakukan adalah bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi apa yang dia lakukan adalah untuk Allah sendiri. Allah yang mengutus dia supaya dia menubuatkan apa yang dikatakan Allah kepada bangsa Israel. Ya, baik Romo. Terima kasih Romo. Ya. Jadi alasannya jelas ya Romo ya, Ya. untuk kepentingan diri sendiri. Betul. Baik, terima kasih Romo Hari. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah berbincang-bincang sama Romo Hari tentang bacaan yang pertama. Pastinya ada banyak hikmat yang bisa kita petik. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Romo Hari setelah yang satu ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada, selamat bergabung dengan kami di sesi yang kedua dari acara Oase Rohani Katolik. Dan masih bersama dengan Romo Hari dan juga saya. Romo Hari, kita melanjutkan perbincangan kita dengan dialog iman ya Romo ya, dari bacaan Injil. Kabar baik apa Romo yang bisa kita petik dari bacaan Injil tersebut? Ya, ini sangat jelas belas kasih Allah selalu mendatangkan berkat. Amin. Ya, belas kasih Allah bisa menyembuhkan, juga bisa menghidupkan. Bahkan pada perikop Injil hari ini, jelas Yesus memberikan belas kasih Allah dengan membagi-bagikan roti bagi banyak orang yang kira-kira berjumlah 5.000 orang pria. Pasti ada wanita dan juga ada anak-anak di sana, tapi tidak terhitung, pasti lebih dari 5.000 orang kalau termasuk anak wanita dan anak-anak. Dan jelas ini adalah belas kasih Allah yang luar biasa, yang sebenarnya pertama-tama dia meminta murid-muridnya supaya bisa membeli makanan di desa-desa. Tetapi murid-muridnya tidak mampu berkata-kata dan sangat pesimis. Tetapi Allah sungguh luar biasa, dia tahu kebutuhan manusia bahwa para pengikutnya itu kelaparan. Maka ketika ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan, dia lantas memberi berkat dan kemudian seperti menggandakannya dan lantas membagi-bagikannya kepada banyak orang itu. Sehingga masih ada 12 bakul penuh yang tersisa ketika mereka telah kenyang.
Ini menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh berbelas kasih kepada manusia, sehingga melengkapi dan memenuhi segala kelemahan dan kekurangan kita. Pesan yang terutama dalam Injil hari ini, sekurang-kurangnya saya melihat ada 3 hal. Yang pertama, kita diajak seperti Yesus untuk peduli dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Kita dipanggil dan diutus untuk terus-menerus melihat banyak orang yang kekurangan, bahkan bukan hanya melihat tetapi juga membantu mereka supaya mereka terlepas dari kekurangan mereka. Ini harapan dari Allah kepada kita, supaya kita semakin peduli kepada sesama kita yang membutuhkan bantuan. Pesan yang kedua adalah melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Melibatkan dan mengandalkan Allah. Karena pasti ada banyak persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Dan kita karena segala keterbatasan dan kelemahan kita, juga karena kekurangan kita, pasti banyak hal yang membuat kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Maka mari kita memohon belas kasih Allah dan memohon rahmat dari Allah, supaya Allah memberkati kita dan terlibat di dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi selalu ada solusi dari Allah kita. Dan yang ketiga, kita jangan pesimis. Kita harus tetap optimis, karena kita percaya dengan segala kelemahan dan kekurangan kita, kita pasti diberkati oleh Allah. Sehingga sekalipun kita memiliki keterbatasan, kekurangan dan kelemahan, Allah pasti akan memberkati kita dan kita menjadi berkat bagi banyak orang, terlebih bagi mereka yang membutuhkan. Iya. Itu. Amin. Terima kasih Romo Hari untuk sharingnya Romo, dan juga Romo memberikan kita nasihat ya, 3 hal tadi yang bisa kita ambil dari kita petik hikmatnya dari bacaan yang tadi, Romo. Romo, ini sangat menarik sekali Romo untuk bisa menjadi manusia yang optimis ya Romo. Betul. Iya, karena seringkali kita tuh sadar bahwa kita manusia lemah, manusia rapuh yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Betul. Gitu. Udah menyadari itu, tapi tetap aja nggak percaya diri gitu Romo. Sulit untuk melangkah gitu. Padahal kita tahu Tuhan sudah menyertai kita gitu. Tahu Romo, tapi tetap aja pesimis gitu Romo. Karena mungkin sering ngomong bagaimana ya Romo. Jadi ya, tahu tapi optimis. belum tentu orang mengerti. Bisa jadi seperti itu, sehingga merasa bahwa kelemahan, kekurangan dan segala keterbatasannya itu membuat dia merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Dan itulah yang disebut dengan pesimis. Dan kalau kita mengerti akan Allah dengan segala kuasa Allah, serta berkat yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan lagi pesimis dengan segala kekurangan kita. Karena seperti Santo Paulus juga mengatakan, justru dalam kekurangan ada kelebihan yang berasal dari Allah. Sehingga kita mestinya mensyukuri apapun yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita percaya bahwa Allah membuat kita menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi banyak orang. Itulah harapan dari Allah sendiri yang menghendaki hidup manusia itu menjadi lebih baik sekalipun memiliki kekurangan dan keterbatasannya. Itu. Amin Romo. Romo, apakah Romo bisa mungkin menyampaikan sebuah cerita nih Romo tentang hal-hal yang bisa memberikan inspirasi kita optimis nih Romo? Iya, soalnya kan banyak yang pesimis nih dalam kehidupan ini, ngeri Romo lihat dunia ini gitu ya. Ya, dalam kehidupan saya nggak bisa bercerita yang macam-macam itu ya. Tetapi saya cuma merasa yakin kalau orang percaya kepada Allah, orang yang senantiasa mengandalkan Allah, melibatkan Allah dalam kehidupannya sehari-hari,
maka ia pasti tidak akan bersikap pesimis. Sekalipun dia tahu memiliki kelemahan, memiliki kekurangan, memiliki keterbatasan, tetapi kalau dia berjalan bersama Allah dan selalu mengandalkan Allah, maka itu membuat dia menjadi lebih optimis. Membuat dia tidak merasa punya kekurangan-kekurangan lagi, sekalipun ada, tetapi Allah akan melengkapi semua kelemahan dan kekurangannya dia, sehingga dia bisa hidup di dalam berkat Allah, sehingga hidupnya justru merasa berlimpah. Amin, Romo. Ya. Dan kalau kita sudah merasa hidup kita berkelimpahan ya, Romo, tentunya bukan cuma materi ya, Romo ya. Betul. Dalam konteks berkelimpahan itu. Ya. Apa sih yang seharusnya kita perbuat ketika kita sudah merasakan hidup kita berlimpah nih dari Allah gitu, Romo? Ya, tidak harus merasakan pada saat berlimpah, tetapi dalam kekurangan pun juga kita bisa melakukan yang terbaik buat Allah. Itu harusnya. Amin. Jadi nggak harus merasa, wah karena sudah berlimpah, maka saya akan melakukan sesuatu bagi kebaikan banyak orang. Nggak harus begitu, tetapi catat ya, Mo. Iya, kita memiliki kekurangan pun, kita memiliki kekurangan pun juga kita diajak oleh Allah untuk peduli dan juga memperhatikan banyak orang. Berbela rasa terlebih kepada saudara-saudari kita yang berkekurangan. Iya. Mereka pasti membutuhkan kehadiran kita. Kalaupun kita tidak bisa memberi macam-macam, kita bisa berdoa untuk dia, bahkan hadir untuk dia. Sekurang-kurangnya bisa menyediakan telinga kita untuk mendengarkan dia. Itu kan juga salah satu rahmat atau berkat yang Tuhan inginkan juga untuk kita lakukan. Ya, amin, Romo. Terima kasih, Romo. Romo Hari mengingatkan kepada kita semua bahwa tidak perlu menunggu kita tuh berkelimpahan gitu, kita hidup senang ya. Betul. Itu mungkin kalau kita udah di surga baru begitu kali, Romo ya. Selama di dunia pasti ada aja ya masalah persoalan gitu ya. Tetapi Romo Hari mengingatkan bahwa justru dalam keadaan kita kekurangan pun kita diajak untuk peduli dan berbelas kasih kepada sesama ya, Romo ya. Betul. Amin, Romo. Ya, sama seperti dalam Injil kan juga ada perempuan tua yang serba kekurangan, tapi dia memberikan persembahan seluruh uang yang dia miliki ke dalam kotak persembahan itu. Ini salah satu contoh bagaimana orang sekalipun punya kekurangan, sekalipun juga punya keterbatasan, tetapi dia tetap melakukan yang terbaik bagi Allah dan bagi sesamanya. Iya, amin, Romo. Terima kasih, Romo Hari. Ya. Romo, tanpa terasa waktu terus berlalu nih, Romo, dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan yang penuh berkat dengan sahabat Oase Rohani Katolik, barangkali Romo Hari bisa memberikan kesimpulan dari bacaan-bacaan kudus tadi. Iya. Iya. Kita senantiasa merasakan belas kasih Allah yang selalu mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Maka kita diajak bersama-sama untuk lebih kritis dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa menempatkan diri kita yang terbaik di dalam sabda Allah, sehingga kita tidak juga merasa tertipu mungkin oleh orang-orang yang seringkali mendatangkan kesenangan, tapi belum tentu mendatangkan keselamatan. Dan kita juga diajak bersama-sama dalam Injil Matius untuk senantiasa peduli kepada banyak orang, terlebih mereka yang berkekurangan. Juga melibatkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, mengandalkan Allah sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang, terutama mereka yang berkekurangan. Amin. Amin. Terima kasih, Romo Hari. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon rahmat Tuhan supaya sabdanya pada hari ini sungguh-sungguh dapat kita mengerti dan dapat kita lakukan ya, Romo. Ya. Silakan, Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala rahmat yang boleh kami terima dalam kehidupan kami. Terlebih pada hari ini, Engkau
membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendengarkan, menghayati, dan nanti mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari akan sabda-Mu yang menguatkan kami, yang membuat kami semakin peduli kepada banyak orang yang berkekurangan. Dan kami, Engkau teguhkan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat peduli dan juga semakin terberkati oleh Engkau sendiri, sehingga banyak orang yang bisa kami bantu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mohon kepadamu juga ya Bapa, semoga Engkau memberikan kesehatan kepada kami, Engkau berikan kelimpahan yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa melindungi, membimbing, dan memberkati ibu bapak, saudari-saudara, kaum muda dan adik-adik yang terkasih dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Hari. Sama-sama. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, selamat melanjutkan aktivitas Anda pada hari ini. Selalu gembira dan tetap semangat.